Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Amastini, Eskom MTI, salah satu dosen di program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Video simulasi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, khususnya pada dokumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah STSI 4202 Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh di semester 3. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas konsep pengembangan perangkat lunak mulai dari pengumpulan atau rekayasa kebutuhan, analisis, desain, implementasi, sampai metodologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak, manajemen proyek, manajemen risiko, dan jaminan kualitas perangkat lunak agar perangkat lunak memiliki kualitas yang baik. Setelah mempelajari materi rekayasa perangkat lunak ini, mahasiswa mampu memahami pengembangan perangkat lunak melalui proses rekayasa yang baik. Secara lebih rinci, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan jenis perangkat lunak dan proses perangkat lunak secara keseluruhan. 2. Melakukan analisis dan desain sistem perangkat lunak. 3. Menjelaskan berbagai model dan tahapan software development life cycle atau SDLC. 4. Menjelaskan konsep rekayasa perangkat lunak terstruktur menggunakan DFD atau data flow diagram. 5. Menjelaskan konsep rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menggunakan UML atau Unified Modeling Language. 6. Menjelaskan konsep rekayasa perangkat lunak dengan metodologi Agile. 7. Menjelaskan manajemen proyek perangkat lunak. 8. Menjelaskan strategi risiko dalam pengembangan perangkat lunak. 9. Menjelaskan permasalahan, pekerjaan, pendekatan, keandalan, standar kualitas ISO 9000, dan perencanaan software quality assurance atau SQA. Terdapat 9 materi pembelajaran pokok dalam mata kuliah ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pendahuluan rekayasa perangkat lunak. 2. Analisis dan desain sistem. 3. Software development life cycle. 4. Rekayasa perangkat lunak untuk pemrograman terstruktur. 5. Rekayasa perangkat lunak untuk pemrograman berorientasi objek. 6. Rekayasa perangkat lunak untuk metodologi Agile. 7. Manajemen proyek perangkat lunak. 8. Manajemen risiko proyek perangkat lunak. 9. Manajemen kualitas perangkat lunak. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara mandiri melalui buku materi pokok MC 4303 Rekayasa Perangkat Lunak yang terdiri dari 9 modul dan melalui tutorial e-learning Universitas Terbuka secara asinkronus yang memiliki tugas terstruktur di setiap aktivitas belajar. Sistem penilaian untuk mata kuliah ini menggunakan UAS yang diselenggarakan pada minggu ke-16. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, pada materi topik yang akan saya bawa kali ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dengan kode CPU MK5, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menggunakan UML atau Unified Modeling Language. CPU MK5 ini untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, khususnya CPL, 1. Pada komponen sikap, ST09 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada komponen pengetahuan, PP03 menguasai prinsip-prinsip sistem informasi pada usaha skala kecil dan menengah dan institusi pemerintah. Pada komponen keterampilan umum ada 2, yaitu KU01 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya. KU02 mengelola pembelajaran secara mandiri dan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Pada komponen keterampilan khusus terdapat 2, yaitu KK02 menganalisis keuntungan dan kerugian trade-off implementasi sebuah solusi teknologi informasi.
dan KK04 mengelola operasional teknologi informasi yang ada. Berikut adalah video interaksi pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di kelas STSI 4202 Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Apakah sudah siap dengan materi hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Oke, mungkin saya izin Bu. Siap. Nah, di sini kita akan belajar mengenai materi di modul 5, yaitu rekayasa perangkat lunak untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, sekarang capaian pembelajarannya itu apa di modul 5 ini? Teman-teman, nanti capaian pembelajarannya adalah dapat menjelaskan konsep rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Nah, di sini teman-teman kebetulan ada pretest. Mungkin kita coba lihat ya jawaban benarnya. Nah, pernyataan yang tidak sesuai itu seluruh atribut harus dibuat publik agar dapat diubah langsung. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau yang salah. Di sini hanya untuk mengetahui sejauh mana teman-teman memahami soal konsep enkapsulasi, tapi nanti kita akan mempelajarinya. Sekarang kita masuk ya ke metodologi rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. Mungkin sebenarnya teman-teman sudah pernah tahu ya kalau terstruktur itu ada data flow diagram. Mungkin sebenarnya juga mungkin kalau sudah ambil analisis perancangan sistem, mungkin juga di situ ada, cuman tapi di sini sih kalau itu kan lebih ke ada yang data flow ya, ada terstruktur data flow diagram, tapi ada juga yang namanya berorientasi objek. Nah, kalau misalnya data flow diagram itu kan dia seperti hanya bagaimana inputnya sebuah data, kemudian ada suatu proses, kemudian harus ada outputnya, dan outputnya bisa masuk ke dalam kayak seperti basis data, kemudian dari basis data nanti mengeluarkan output yang nanti dimasukin ke proses seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk perangkat lunak berorientasi objek seperti ini, nah teman-teman lihat ada gambar di tengah-tengah nih. Kalau misalnya tadi teman-teman bisa tahu nggak kira-kira karakteristik apa sih di perangkat lunak berorientasi objek dari gambar seperti ini, misalnya apa sih konsep utamanya, atau misalnya ada sesuatu yang ditawarkan dari perangkat lunak berorientasi objek seperti itu. Ya, silakan Mas Gerald. Halo Bu, terdengar suara saya? Ya, kedengaran. Baik, untuk perangkat lunak berorientasi objek, setahu saya karakteristik utama yaitu di mana kita bisa melakukan pewarisan kelasnya untuk Iya. child class-nya. Jadi kita bisa lakukan polymorphism juga dari metode dari parent class-nya. Betul. Kira-kira ada yang lagi mau menambahkan, tapi tadi poinnya sudah benar ya, Mas Gerald. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau menambahkan, kita mungkin bahas aja ya. Pertama itu dengan adanya perangkat lunak berorientasi objek itu, kita itu menganggap suatu program kita itu udah sebagai sebuah objek gitu. Jadi ada kumpulan objek yang berisi data dan operasi. Kalau misalnya kita pakai pemrograman terstruktur, itu biasanya dia hanya kayak lepas saja, oh ya variabel tipe data integer A, kemudian variabel integer B, kemudian string. Nah, itu kan semuanya lepas ya. Tapi kalau misalnya rekayasa perangkat lunak berorientasi objek, itu dia seperti dikumpulkan sehingga dia membentuk suatu nanti akan menjadi sebuah instance yang bernama objek, dan itu isinya adalah data dan operasi. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk benefitnya adalah menawarkan kemampuan reusable atau penggunaan kembali dari komponen atau bagian-bagian yang bisa dibuat hingga meningkatkan produktivitas gitu. Jadi kalau di sini dia itu bisa misalnya kayak kelasnya mahasiswa, terus ada objeknya Ayu sama Budi. Nah,
Ayu sama Budi ini dia kan objek yang berbeda, punya data yang unik, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Tapi pada intinya sebenarnya mereka sebagai mahasiswa itu sama kan, bisa punya nama, kemudian ada NIM, kemudian mereka juga bisa melakukan belajar, mengumpulkan tugas, isi KRS seperti itu. Nah, jadi semua datanya itu nanti akan dirubah berdasarkan dari si metode atau operasi-operasi tersebut. Nah, di sini juga kenapa ada konsep enkapsulasi. Jadi data dan proses-proses yang dimiliki objek akan dienkapsulasi menjadi satu kesatuan dan mengabstraksikan dan memodelkan objek. Nah, jadi seperti yang tadi, termasuk juga konsep enkapsulasi itu adalah ketika atribut-atribut itu tidak langsung diubah langsung oleh objek lain gitu, tapi nanti bisa melalui melalui metode seperti itu. Biasanya sih enkapsulasi itu dia atribut-atributnya itu semua biasanya dibikin private karena untuk dapat mengaksesnya dan juga untuk mendefinisikannya kembali itu harus menggunakan sebuah metode atau proses seperti itu. Tapi selain itu juga enkapsulasi pun juga kita bisa memasukkan sebuah instance di mana instance itu memiliki data dan metode. Kalau misalnya pemrograman terstruktur kan kita antara variabel dan metode itu terpisahkan seperti itu. Jadi itu sebenarnya menawarkan untuk kemampuan reusable. Jadi ketika nanti ada perubahan kita bisa membawa dari si objek itu, nggak harus kita misalnya variabel A, variabel B kita harus atau bikin array gitu. Nah, kalau bikin array pun kan juga terbatas ya kemampuannya seperti itu. Nah, kemudian untuk memodelkan objek pola-pola yang stabil itu biasanya cenderung tetap kemudian itu dapat dipisahkan. Sedangkan pola-pola yang mungkin sering berubah itu mungkin bisa kita jadikan sebagai objek seperti itu. Nah, sifat pewarisan tadi ada yang Mas Gerald ya sebutnya adalah inheritance. Jadi kalau inheritance itu dia dapat menimbulkan konsistensi dalam tahap pengembangan dan meningkatkan kualitas. Jadi mungkin mahasiswa kan kalau di sini di universitas itu kan selain ada mahasiswa ada dosen juga kan. Nah, untuk masuk ke dalam sistem mungkin kita sama-sama bisa mengakses sebuah sistem seperti itu. Nah, pasti nanti kita juga perlu akun kan, akun. Nah, akun itu bisa menjadi objek parent kelas parent dari mahasiswa dan dosen seperti itu. Jadi supaya kita bisa mewarisi kegunaan akun kan bisa login, logout seperti itu. Nah, mahasiswa sama dosen pun bisa sama-sama menggunakan itu kan, cuma mungkin nanti dashboard-nya mereka berbeda seperti itu. Nah, kita cuma hanya bisa mungkin nanti di setiap nanti diturunkan kita bisa melakukan namanya polymorphism seperti itu. Jadi polymorphism itu nanti semacam kayak metodenya kalau kita bilang tuh kayak kita rewrite lagi, jadi kayak menimpa lagi seperti itu. Supaya nanti ketika kelas mahasiswanya dia nggak perlu baca login yang di atasnya, dia bisa aja langsung baca login yang dimiliki dia seperti itu. Nah, jadi karena ini dapat diterapkan pada tahap analisis dan perancangan pengembangan, kemudian pengujian, jadi perlu menggunakan aturan, yaitu menggunakan standar, namanya itu UML, seperti itu. Nah, sekarang untuk tadi ya konsep dasarnya kita breakdown ya, teman-teman ada kelas, yaitu kelas itu semacam konseptual statik ya. Jadi ini sifatnya kelas itu sifatnya statis kayak gitu. Jadi semacam blueprint, kita mendefinisikan seperti apa sih objek bernama mahasiswa ini gitu. Kemudian di dalam kelas itu nanti ada atribut. Atribut itu seperti sifat atau elemen-elemen yang menyimpan kalau kita bilang menyimpan individualitasnya nanti ketika mereka menjadi objek gitu. Ada kan di sini ada nama, NIM sama prodi. Ini contoh sederhananya sih ya. Nah, kemudian
di nomor 3 itu ada metode. Metode itu ada fungsi atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek. Jadi si objek ini bisa melakukan apa saja, misalnya bisa aja isi KRS, kemudian kumpul tugas. Mereka bisa ketika mengisi KRS nanti mereka bisa memasukkan data-data, mereka mau masukin mata kuliah apa saja dan kemudian dia simpan dalam sistem seperti itu. Nah, itu semuanya itu dijadikan kapsul jadi dalam satu gitu melalui kelas mahasiswa seperti itu. Nah, ketika nanti kelas mahasiswa ini kan masih sifatnya statis ya, jadi masih hanya sebatas konseptual. Untuk kita membuat dia menjadi beneran ada, itu kita harus membuatnya menjadi objek yang nyata. Jadi kita sebutnya di sini kalau objek itu konkret ya, konkret instance atau actual object atau entitas yang dibuat dari sebuah blueprint. Jadi misalnya di sini Ayu ini merupakan mahasiswa, Budi juga merupakan mahasiswa. Tapi mereka mempunyai NIM dan prodi yang berbeda, namanya juga berbeda sih. Jenis kelaminnya pun juga berbeda seperti itu. Jadi walaupun berbeda, tapi mereka sama-sama mempunyai metode yang sama, operasi yang sama, tapi mungkin nanti hanya yang berbeda adalah apa yang diisikannya, apa yang disimpan datanya seperti itu. Jadi kita hanya fokus kepada seperti membuat objeknya itu menjadi sebuah sistemnya itu, sebagai subsistemnya lah seperti itu, kurang lebih. Nah, kemudian sequence diagram ini sebenarnya wajib untuk programmer sebenarnya, karena bagaimana kode itu bisa berjalan gitu. Jadi fungsinya adalah memang dia benar-benar fokusnya itu adalah linear ya. Mungkin di sini bisa dibilang sequence diagram itu versi struktural, tapi dia ada relasinya karena melihat interaksi objeknya gitu. Jadi nggak cuma hanya linear saja, nggak hanya terstruktur, tapi sebenarnya terstruktur dan saling berkomunikasi dengan objek mana aja nih, seperti itu. Kalau misalnya flowchart kan dia hanya linear aja ya, tapi dia nggak melihat apakah ya paling kalaupun ada hubungan paling ya udah kayak masukin ke database sudah, tapi dia itu kan tidak dijadikan sebuah konsep kan. Semua kayak database tuh nggak dijadikan objek seperti itu. Nah, tapi kalau objek oriented ini memusingkannya adalah memang kita harus bisa bikin entitasnya sendiri, kemudian ada controllernya yang mengatur itu semua, kemudian ada juga view seperti itu. Nah, itulah yang paling penting, sebenarnya paling penting untuk programmer sebenarnya sequence diagram. Nah, kalau objek diagram ini sebenarnya adalah bagaimana kondisi datanya itu di memori, karena objek diagram itu kan dynamic instance ya, dibuat ketika setelah runtime gitu. Jadi apa sih yang terjadi kondisi realnya? Jadi kayak kalau misalnya kita masukin datanya seperti ini tuh juga seperti gimana. Cuman objek diagram ini sebenarnya diperlukan tapi untuk semacam kayak skenario pengujian sih sepertinya itu. Jadi kayak untuk memasukkan datanya. Nah, untuk activity diagram sendiri diperlukan itu apabila alur sistemnya kita lurus-lurus aja ya, nggak ada if else atau apa, itu sebenarnya nggak perlu. Jadi ketika kita membuat activity diagram, pilihlah proses yang memang kompleks dan tidak bisa digambarkan oleh sequence diagram. Karena sequence diagram itu dia looping bisa sih, tapi agak ribet dibacanya gitu. Looping if else juga agak ribet karena dia hanya fokus kepada urutan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita berfokus kepada ada jika tidak ini skenarionya lebih kompleks, itu lebih baik pakai activity diagram. Jadi kalau ada suatu use case tapi dia cukup bisa dijelaskan dengan sequence diagram, ya udah cukup dengan sequence diagram atau dengan misalnya tapi use case diagram juga use case skenario mungkin juga bisa ya, tapi istilahnya kalau misalnya benar-benar hanya lurus linear aja itu cukup dengan sequence diagram. Karena kalau kita kadang-kadang nambahin activity diagram itu sebenarnya akan jadi redundan gitu. Tapi kalau misalnya nih perlu activity diagram ini biasanya mungkin bisnis logiknya agak rumit nih.
Sehingga kayak udah kita harus bikin flowchart, tapi flowchart yang ada if else-nya, kemudian ada bisa balik lagi ke mana, seperti itu. Kemudian juga ini ada semacam proses paralel nih, misalnya misalnya submit KR, misalnya submit KRS, KRS, kalau kita sih bilangnya registrasi mata kuliah ya. Nanti dia tuh misalnya ada sistem proses bersamaan di latar belakangnya, jadi kayak harus misalnya memotong kuota bangku sekaligus juga misalnya email persetujuan ke dosen wali. Jadi kayak yang satu butuh ke sistem, yang satu juga butuh ke mengirimkan notifikasi ke dosen wali gitu. Jadi ada dua proses yang bisa saling bersamaan ketika proses itu terjadi. Nah, itu bisa digambarkan dengan activity diagram. Termasuk juga melibatkan banyak pihak atau sistem lain. Misalnya contohnya sudah banyak nih, ada saking banyaknya terlalu rumit ya, misalnya ke admin lah, bisa ke admin, ke dosen pembimbing, harus ke sistem akademi pusat. Nah, kalau misalnya kita bikin di sequence diagram itu takutnya terlalu lebih rumit gitu. Jadi ketika kita memilih UML diagram pun kita juga harus memikirkan mana yang memang cocok seperti itu. Oh ya, Mas Karim, Ya, kenapa? udah masuk. Mm-hmm. Izin Bu, mau bertanya. Mm-hmm. Berarti UML ini nggak semuanya wajib dibuat ya Bu ya? Secukupnya aja seperti itu Bu. Ya, betul. Karena kita harus lihat lagi mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Nggak semuanya kayak, kalau kita lihat, kadang kita juga maksain ya, kok sequence diagram kayaknya ketika kita ingin menuangkan seperti ini kok nggak bisa gitu. Ternyata memang, kalau memang nggak bisa, memang kita sebaiknya jangan menggunakan itu, tapi mungkin pilihnya ya lebih ke activity diagram atau bisa juga pakai use case skenario. Tapi kalau misalnya ternyata dipaksa untuk melakukan sequence diagram, ya sesuaikan dengan kondisi itu gitu. Tapi mungkin kalau dalam praktik aslinya, mendingan sih disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem itu sendiri gitu sih. Jadi kalau activity diagram tuh lebih bagus kalau memang kita ingin menggambarkan proses bisnis logiknya kayak gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Walaupun sebenarnya sih bisa-bisa aja dipaksa, cuman kita nggak fokus ke situ. Ya, Mbak Cika ya. Gini Bu, mau tanya juga kira-kira nih tadi yang balik lagi ke materi yang paling pertama, yang soal perincian dari enkapsulasi dan lain-lain. Di situ kan dijelaskan bahwa si enkapsulasi itu datanya itu kan bisa private ya. Iya private kan, datanya itu terbungkus lah ibaratnya nggak boleh diakses sembarang orang. Tapi kira-kira memungkinkan nggak sih enkapsulasi itu tuh dilakukan secara publik datanya? Biasanya sih agak jarang Mbak Cika eh, karena dalam konsepnya atribut itu paling mentok-mentok itu hanya protected, tapi protected pun juga agak jarang ya, dan agak lumayan rumit diimplementasikan. Waktu itu kayaknya sempat saya coba implementasikan kok agak susah. Jadi kayak private itu biasanya karena kalau misalnya di zaman kita masih terstruktur, kita kan bisa langsung mengubah data itu ya, tapi sifat objek itu yang bisa mengubahnya itu memang harus metode. Jadi kalau misalnya kita bikin publik, sebenarnya sih kalau kita bilang bisa, sebenarnya bisa-bisa saja, cuman jadinya konsep enkapsulasinya tuh jadi kayak, jadi dia tuh datanya bisa asal masuk sama objek lain ngubah itu. Dan mungkin sebenarnya ada konsep yang namanya statik, tapi kita nggak bahas itu dulu ya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar ternyata si nama itu, ya khususnya misalnya nama gitu, nama ya hanya si orangnya itu sendiri yang bisa ubah. Kalau misalnya si Ayu gitu, Ayu sama Budi, si Budi langsung ubah nama Ayu kan kelihatannya kayak nggak sopan ya, kayak gitu. Harus melalui persetujuannya si Ayu, melalui operasinya gitu. Oke. Nggak bisa langsung yaudah si Ayu kita ubah aja jeder gitu, nggak bisa juga kayak gitu. Oke. Intinya seperti itu sih, setter getter. Paham. Karena mungkin nanti sebenarnya di setter sama getter itu juga kita bisa ada apa ya, nggak langsung untuk ngasih, kan biasanya kayak ya udah langsung masuk baca datanya itu, tapi kita juga bisa memanipulasi sedikit datanya misalnya apa kayak gitu. Pertimbangannya sih seperti itu.
Jadi kita bisa membungkus kompleksitas di dalamnya itu sih. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Amas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kira-kira gitu. Jadi kenapa lebih ke entity class? Karena dia menyimpan atribut sama nilai. Berikutnya ya. Saat menekan tombol submit KRS, kita ingin melihat baris per baris bagaimana objek antarmuka halaman web memanggil fungsi validasi lalu simpan data. Nah, diagram UML yang cocok untuk melihat urutan pemanggilan metode antar objek dari waktu ke waktu ini apa kira-kira? Saya oke, pada benar ya, sequence diagram itu bisa kita lihat urutan pemanggilannya. Kemudian kita lanjut. Pada fitur pengajuan sidang skripsi, perlu tahap kompleks seperti validasi berkas oleh admin, persetujuan kelayakan dari dosen pembimbing, hingga pengecekan jadwal otomatis oleh sistem. Berdasarkan kondisi ini, diagram UML yang cocok itu apa? Oke. Oke, kita coba ya lihat jawabannya. Oh, udah ada satu lagi. Oke, udah pada join satu lagi. Oke, kita coba ya. Ya, benar, activity diagram. Jadi, kalau misalnya di sini udah ada macam-macam ya, ada validasi. Validasi itu biasanya kan kalau misalnya validasi berkasnya oke, gimana? Kalau nggak oke, gimana? Kayak gitu kan. Kemudian belum lagi ada persetujuan kelayakan. Seperti itu. Terus kayak persetujuan kelayakan, kalau nggak layak, belum layak, kan itu masih ada banyak apa ya, banyak halnya seperti itu. Nanti kemudian kan semua misalnya berkas administrasi itu bisa digabungkan. Nah, itu nanti di dalam activity diagram tuh ada namanya merge node. Merge node itu kan bisa gabungin banyak dokumen, bisa dari dokumen atau hasil-hasil datanya itu ke dalam satu line lagi gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh pertanyaan, nanti jangan sungkan-sungkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk malam ini. Saya sangat berterima kasih dan selamat beristirahat.